Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari. Jumpa lagi dengan channel Pusat Brosir Parfum Malang, channel yang membahas serba-serbi parfum refill pada khususnya dan parfum pada umumnya. Ya, di episode kita kali ini kita mau jawab request dari subscriber. Kemarin ada yang komen di video yang sebelumnya, nanti cek aja di video kita yang sebelumnya. Jadi minta dikupas tuntas tentang parfum yang murah meriah. Gimana sih kok bisa harganya kok bisa murah gitu ya? Ini kan berkembang banyak ya di TikTok gitu. Ada yang jual live 50.000 dapat 5, ada yang dapat 8. Ada yang dapat 7, ada yang dapat 6. Bahkan kemarin ada yang masuk ke toko kami itu aduh terlalu sekali ya, minta parfum yang segini, sebotol gini, ini ukurannya 35 ml, dia minta harga 4.500 bos. Wow. Aduh, kita ya geleng-geleng kepala. Dia minta, katanya disuruh bosnya, nggak tahu dia survei atau gimana ya, minta. Jadi waktu itu siang hari ada yang jaga di toko ini, katanya diminta suruh buatkan parfum 35 ml segini, minta harga 4.500, katanya mau beli banyak, nggak tahu berapa banyak ya. Cuma sama yang jaga toko, pegawai tidak digubris ya, karena tidak masuk akal. Nah, sebenarnya masuk akal apa enggak sih ya mereka jual dengan harga murah meriah gitu? Nah, pasti pada penasaran. Nah, sebelum kita bahas, tentunya jangan lupa subscribe ya, bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari kami Pusat Brosir Parfum Malang. Buat yang main TikTok dan main Instagram bisa follow ya yang ada di bawah tadi. Yang mau usaha juga bisa join paket usaha ya. Cuma kalau mau usaha harus kuat mental ya, jangan lemah ya, jangan kena bully, kena komplain sudah mencut nyalinya ya, sepi ya, tidak ada orderan sudah gundah gulana ya, jangan ya. Jadi harus tetap semangat ya, sepi cari penyebabnya kenapa. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Kenapa ya parfum yang di TikTok ya, yang di Shopee itu kok bisa jual murah ya, murah meriah ya? Memangnya masuk akal? Memangnya masuk enggak? Itu kayaknya kan harga botolnya aja yang dijual ya, yang bilang gitu ya. Itu kan harga kulak botolnya, harga kita dapat botolnya, kok bisa dia jual ada isinya? Padahal kita belinya kulak botolnya itu harga segitu, kenapa kok bisa ya ada isinya harganya segitu? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya ya. Dan katanya awet. Nah, ini awet ini relatif ya, padahal kalau teman bandingkan dengan yang punya teman-teman sendiri pastinya jauh. Pastinya jauh. Oke, kita kupas, kita ambil satu poin pertama, yaitu kita positive thinking dulu. Ini yang pertama ya, di poinnya positive thinking dulu. Nanti yang kedua baru yang sesi yang negatifnya ya. Ini yang positifnya. Jadi yang positifnya, yang pertama, kenapa dia bisa jual murah? Jual murah. Ini kita bahas yang non Bipom ya. Kalau yang Bipom jelas lah. Kita tidak bahas yang Bipom, kita bahas yang non Bipom dulu. Jadi yang non Bipom ini kenapa bisa harganya sangat murah sekali? Mungkin ini kita ambil positifnya, mungkin dia ngambilnya botolnya ini bisa kontaineran mungkin ya. Jadi dia home industry, dia ambil botolnya kontaineran. Jadi satu kontainer isinya bisa ya ratusan ribu mungkin ya. Nah, saya sendiri juga belum pernah ngambil kontaineran ya.
baru meraba-raba aja. Dulu pernah ditawarin, cuma saya tak kuat satu, kita kecil nggak kuat buat numpuk botol yang banyak. Jadi mereka mungkin ambil botolnya ini dalam jumlah yang besar, kemudian ambil biang parfumnya, juga ambil tonase yang besar, pelarutnya juga ambil tonase yang besar. Jadi kalau sudah ambilnya dalam jangka yang besar, dalam jangka kilo atau jangka apa namanya ya, quantity ya, jadi kuantitinya banyak, pastinya akan memangkas atau menekan ongkos produksinya. Makanya dia bisa jual murah. Nah, jadi sampai murahnya sampai gimana, atau dia dapat harganya sampai gimana, ya mereka yang tahu ya. Jadi mereka ambil banyak sekali, jadi bisa menipiskan ya operasionalnya, jadi setipis-tipisnya mungkin. Jadi kalau teman-teman kulakannya hanya lusinan botolnya, ya jauh sekali ya kalau ngikuti pasar mereka ya. Mereka ngambilnya udah banyak ya. Bisa sih teman-teman ngambil lusinan ikut harga gitu, cuma ya jontor nanti apa-apa ya, dapat capek. Nah, mereka memang produksi dalam skala besar. Oh, jangka terusin. Jadi dia produksi dalam skala yang besar, makanya dia ambil banyak ya, bibitnya ambil banyak sekali, botolnya juga ambil banyak, kemudian pelarutnya juga ambil banyak, stikernya juga ambil. Kan biasanya orang-orang bilang itu belum stikernya, itu stikernya berapa, itu dihitung-hitung, ngitungnya satuan ya, tidak masuk ya, ngitungnya harus ya yang lembar banyak itu. Makanya dia bisa, harganya bisa menekan sampai murah, semurah-murah mungkin, karena semuanya pesan dalam kuantiti yang banyak. Jadi dalam jumlah yang besar, makanya harganya bisa ditekan. Oke, jadi paham ya? Jadi kenapa bisa murah? Karena dia produksi dalam skala yang besar, otomatis kulakannya juga dalam skala yang besar, dan otomatis modalnya juga oke, modalnya juga besar. Kalau modal timpes, jangan mimpi ya, kecuali teman-teman jadi reseller. Ya reseller, cuma juga memang harganya agak space juga ya, karena tidak langsung produksi sendiri. Oke, itu sisi dari segi positifnya. Jadi kalau teman-teman punya pesaing, harganya bisa murah, ya positif aja. Jadi dia produksinya lebih besar daripada kita, daripada teman-teman sendiri, makanya harganya bisa menekan jauh. Oke, yang kedua sisi negatifnya. Ini yang harusnya diluruskan ya. Jadi ini yang kurang bagus ya. Yang sebenarnya tidak boleh terjadi, karena ini nanti merusak pasar parfum yang sudah ekosistemnya udah jalan ya. Jadi kenapa kok dia bisa jualnya murah? Ya pasti teman-teman juga ada yang sudah tahu ya, nah, mungkin juga banyak yang tahu. Jadi dia dalam satu botol ini isinya ya sekedar wangi aja, jadi gitu, sekedar wangi. Jadi isinya ya bibitnya cuma sedikit, kemudian yang banyak adalah pelarutnya, dan pelarutnya dia pakai bukan alkohol ya, dia pakai yang metanol. Jadi tidak rekomendasi sekali ya. Mungkin botolnya mungkin dia ngambil banyak, bisa jadi ya, bisa jadi cuma dari bibitnya dia cuma kasih dikit, kemudian sisanya banyak dipakai metanol. Makanya harganya sangat murah sekali, tapi baunya juga baunya azan qomat. Apa itu mas azan qomat? Jadi disemprotnya waktu azan, waktu ada qomat baunya sudah hilang. Nah, ini namanya azan qomat. Jadi kayak gitu ya. Ini yang sisi negatifnya. Jadi ada dua ini. Jadi yang pertama memang dia produksi dalam jangka lagi, dalam skala yang besar, otomatis dia ambil botolnya banyak, kemudian ambil stikernya juga banyak, ambil bibitnya juga banyak, ambil pelarutnya juga banyak, sudah diolah langsung dalam skala yang besar, jadi langsung menekan ongkos produksinya. Nah kalau yang kedua tadi, yang negatif tadi, dia sebenarnya belinya tidak banyak-banyak, mungkin satu dus gitu ya, satu dus atau berapa dus lah, tidak sampai kontaineran ya. Yang ambilnya mungkin di bawah yang botol yang besar tadi, dia paling ngambilnya berapa lah ya, berapa dus itu, kemudian
dia menekan ongkos produksinya dengan meminimalisir isi biangnya. Jadi biangnya di sini cuma sedikit sekali. Kemudian sisanya adalah pelarut, dan itu pun pakai metanol. Karena kebanyakan yang saya semprot ya, saya coba-coba yang dari orang datang ke toko itu dingin sekali, agak panas-panasnya, dan kemudian agak ya panas ya, ke kulit panas gitu. Nah, itu indikasinya dia pakai metanol, dan ini tidak diperbolehkan ya. Jangan ditiru ya. Nah, solusinya gimana untuk mengatasi parfum-parfum yang murah meriah ini? Ya, kalau teman-teman punya modal besar, ya monggo bersaing dengan harga sekian ya. Tapi kalau modalnya terbatas, kita main kualitas saja. Jadi main dengan kualitas, tetap jual harga yang normal. Pasti ada pasar masing-masing. Jadi ada pasar yang murah meriah, murah sampai murah semurah-murahnya. Ada yang pasarnya minta kualitas ya. Ada pasar menengah ke bawah dan pasar menengah ke atas. Nah, tinggal teman-teman mau bermain di pasar yang mana. Saya sarankan jangan main perang harga, karena kalau perang harga pasti teman-teman akan kalah dengan pemodal yang besar ya. Tapi kalau teman-teman kualitas ya, inovasi ya, aroma ini, di mix aroma ini bisa jadi aroma yang punya teman-teman sendiri, atau namanya diganti juga bisa ya. Pokoknya inovasi apa saja yang bisa membuat pelanggan Anda tidak pergi tertarik dengan produk yang lain. Nah, itu PR buat kita semuanya. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada saran-saran bisa komen aja di kolom komentar. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena pengalaman kita juga terbatas, baru 12 tahun di bidang parfum, jadi mungkin masih harus banyak belajar. Semoga teman-teman usahanya makin lancar dan makin banyak orderannya, sehat selalu dan panjang umur, murah rezekinya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang kali.